Istiqomah, temanya istiqomah. Konsisten itu butuh ketaatan dan secara nasuha serius bahwa kita benar-benar punya niat memang hanya kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak mengharap dan melihat ridho manusia, ya. Tidak mudah untuk mengucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, tapi jika ada niat Allah akan mudahkan. Intinya itu. Untuk konsisten itu dibutuhkan apa? Perjuangan secara keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, kita punya teman-teman yang mendukung, menguatkan secara keimanan dan selalu menyampaikan kebaikan. Insyaallah, ya. Jadi untuk konsisten itu butuh ketaatan secara pribadi, secara nasuha, secara kita kepada Allah Azza wa Jalla saja, ya. Intinya itu, konsisten dulu dalam diri kita bahwa kita
fokus dalam diri kita pada Allah. Intinya itu ya. Jadi konsisten saja, apapun itu bentuknya, apapun celaan, cemooh orang, ataupun misalnya orang menggunjing kita, kenapa begini, kenapa begitu, hiraukan saja. Tetap fokus dalam diri kita, beribadah dan konsisten saja. Ya. Dan ingat, di fase-fase seperti ini, orang yang berjalan di tangan Allah, orang yang fokus beriman saja pada Allah, itu akan seperti memegang bara api yang panas. Ya. Jika dia tidak kuat, dia tidak akan sanggup. Jadi sebenarnya gini, umat terpecah yang paling banyak nanti di akhir zaman ini adalah umat Islam, 73 golongan. Jadi kita nggak usah berdebat umat golongan mana yang merasa paling benar, karena akan pecah paling banyak 73 dengan berbagai macam golongan. Dan itu sahih ya, tidak karang-karangan, sahih. Tapi ada tapi, tinggal kita berkhalwah dalam diri kita, beribadah diri kita, baik menyendiri ataupun kita hanya fokus dengan diri kita saja. Ya, kita fokus hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya, insya Allah Allah akan berikan kita ketaatan tanpa kita menghiraukan semua perkataan manusia ini. Karena intinya ketika kita nanti Allah panggil dan kita masuk ke alam kubur misalnya, ketika kita melewati alam dunia ini, kita tidak membawa semua teman-teman atau golongan itu. Ya. Antum datang sendiri, pulang sendiri, akhi. Ya. Antum datang ke dunia ini, lahir di dunia ini sendiri. Mau kata bergerombol-gerombol misalnya, ya mau bergerombol apalah itu judulnya ya. Pulangnya juga sendiri, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya amal ibadah. Yang dibawa hanya amal ibadah dan diri kita sendiri, tidak ada yang lain. Teman soleh pun itu nanti syafaat nanti di sana. Kalau dia bisa membantu kita dengan keimanan, yang bisa melihat kita, mungkin nanti di sana menemui kita insya Allah. Mencapai ketenangan hati gimana Kak? Perbanyak istighfar, insya Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran. Ayamul bid akhi, insya Allah. Kalau bagi yang puasa, insya Allah semoga Allah mudahkan. Jadi untuk mencapai ketenangan hati, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran. Maka Allah akan memberikan kita ketenangan jiwa ya, insya Allah. Ya, zikir itu istighfar, perbanyak istighfar. Bagaimana menghadapi suami yang suka berkata kasar, menghina dan mencaci maki? Jangan ditanggapi. Caranya adalah diamkan saja dan jangan ditanggapi. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Jadi harus tenang, walaupun dengan kondisi terjepit sekalipun, dengan kondisi apapun itu ya. Yaitu urusan antum dengan keluarga antum, bagaimana secara muamalah komunikasinya.
Jangan-jangan sudah masuk wilayah hukum. Tidak boleh. Tidak boleh. Lebih baik komunikasikan yang baik dengan lisan. Itu saja intinya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Istiqomah, insyaallah istiqomah. Insyaallah istiqomah. Nggak sedih lah, nggak boleh sedih. Sabar itu memang kita diwajibkan untuk harus sabar. Jadi kalau nanya apapun itu sabar, ya harus sabar, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah jam 6.18 nih, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair semua teman-teman. Selamat pagi di hari Senin ini, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah ataupun melaksanakan aktivitas di hari yang baik ini, insyaallah. Bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa, insyaallah. Semoga Allah berikan banyak keberkahan dan kemudahan, insyaallah, di hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, kali ini Ana masuk ke topik ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi topiknya pagi ini insyaallah Ana membahas agar istiqomah di atas ketaatan dalam pertemanan yang saling mengingatkan, ya.
istiqomah di atas ketaatan dalam pertemanan yang saling mengingatkan. Bingung gak tuh? Enggak ya? Insya Allah enggak ya. Jadi gini, istiqomah dalam kehidupan seorang hamba adalah suatu hal yang sangat penting. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 112. Antum bisa buka mungkin atau dicatat. Fadal ya. Di surat Hud ayat 112. Ya. Di surat Hud ayat 112 yang bunyinya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas ya. Di surat Hud ayat 112. Dan istiqomah maknanya secara bahasa adalah lurus ya. Secara istilah adalah berusaha konsisten dalam menjalankan apa yang menjadi perintah agama dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattakafarahu bikum an sabilih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini ya adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang kedua di surat Al-An'am ya ayat 153, bisa dibuka. Dan bahkan doa yang pertama tercantum dalam Al-Quran secara urutan itu meminta hidayah istiqomah ya. Doa yang pertama tercantum dalam Al-Quran secara urutannya itu meminta hidayah istiqomah. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, istiqomah. Jadi kiat istiqomah banyak yang mentadaburi Al-Quran dan merenungi ya, makna-maknanya, bahkan menangis karenanya. Yang keempat, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda, wallahi law ta'lamuna ma'alam laqadiktum qalilan wa labaikatum katsira. Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis ya. Jadi perbanyak berdoa agar selalu dihiasi ke istiqomahan insyaallah. Kemudian dari salah satu doa di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat ya, dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Jadi mencari kawan yang soleh ya. Allah juga menjelaskan perihal hari kiamat tidak ada pertemanan yang bermanfaat kala itu. Jadi Allah sudah menjelaskan perihal hari kiamat tidak ada pertemanan yang bermanfaat kala itu kecuali satu, yaitu teman yang soleh. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Haqqah ayat 35, Falaisa lahul yawma hahunna hamin, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini hari kiamat ya. Jadi demi Allah carilah kawan yang soleh, karena banyak sekali manfaat yang kita dapat, bahwa jika ingin pertemanan Anda awet ya, langgeng sampai akhirat, maka bertemanlah dengan orang yang soleh insyaallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ya, bisa dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 67 yang bunyinya al-khilau yawma izin baduhum li ba'dihin aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian orang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian orang lain
kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian jangan merasa risih atau minder dengan teman yang soleh. Apabila menemukan teman yang soleh mengajak sholat, kajian, maka pegang di erat-erat, karena itu jarang di akhir zaman. Dan bahkan teman yang soleh bisa menjadi syafaat kelak di hari kiamat, insyaallah. Ini diriwayatkan dalam hadis sahih ya, yang panjang, insyaallah. Insyaallah. Jadi pecah deh. Dari surat Al-Haqqah ayat 35 ya. Az-Zukhruf ayat 67 juga sudah. Jadi jangan merasa risih atau minder dengan teman yang soleh. Kenapa? Karena apabila menemukan teman yang soleh, pegang ya erat-erat, karena itu jarang di akhir zaman ya. Kemudian dalam riwayat hadis yang sahih ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa akhaltamuna nar. Jadi mereka orang-orang yang soleh berkata, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu sering sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, berhaji dan berusaha dalam beribadah bersama dengan kami. Akan tetapi ya Rabb, Engkau masukkan mereka ke dalam api neraka. Maka Allah menjawab, pergilah, lalu keluarkanlah mereka dari neraka. Siapa yang kamu kenali? Maka orang-orang soleh itu mencari dan mengenali wajah siapa saja yang ia kenali untuk dikeluarkan dari neraka. Maka Allah pun mengeluarkan mereka dari neraka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 60. Dan bagaimana cara riba Allah bakalan maafin kita kalau udah terlalu banyak dosa. Wallahu a'lam. Tugas kita hanya bergegas tobat saja. Bertobat kembali kepada Allah. Apapun bentuknya dari kita, apapun proses yang kita alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting niat kita. Semua kembali ke innamal a'malu binniyat ya. Niat kita baik, insya Allah berikan kemudahan, solusi. Niat kita hanya mengharap ridha Allah saja, Allah akan mudahkan dengan segala macam bentuk keikhlasan hati kita. Karena Allah Maha tahu, Maha bijaksana, Maha pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang. Antum melakukan keburukan sehari, berapa banyak keburukan yang antum lakukan, segitu pula juga Allah memberikan ampunan kepada antum. Jadi tidak ada pintu tobat yang tertutup bagi orang yang kembali kepada Allah. Yang repot ini kita mudah untuk mengucapkan kalimat buruk untuk menjustifikasi seseorang bahwa ini orang buruk. Jangan. Mau dia tidak berpakai hijab atau mungkin dia melakukan hal-hal keburukan, jangan kita nilai dia buruk. Kita tidak tahu di malam hari dia beribadah kepada Allah, dia menangis kepada Allah, dia meminta ampunan kepada Allah, maka diampuni semua dosanya. Bahkan mungkin dia di mata Allah dia adalah orang yang paling mulia. Jadi jangan mudah untuk melihat atau memberikan kesimpulan nih orang buruk. Mungkin itu ya. Jadi tugas kita hanya bermuhasabah dan melihat diri saja, bahwa kita mengharap ridha Allah dan kita belum tentu tahu apakah kita benar atau baik. Daripada kita menilai orang, masuk ke zona orang, menilai orang, memberikan kesimpulan ini orang tidak baik, ini orang buruk, ini orang tidak baik. Kita nggak pernah tahu di malam hari dia orang yang paling beribadah, dia nangis, dia minta ampunan kepada Allah ya. Maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Wa iyyakum, sama-sama akhi. Insyaallah tetap pertahankan istiqomah, hiraukan perkataan orang lain. Intinya itu ya, hiraukan perkataan orang lain. Jadi jangan terpancing. Sama seperti Ana nih. Ana berusaha tiap pagi di sini hanya menyampaikan. Orang mau mengatakan kata-kata buruk sama Ana anggap itu adalah transfer pahala. Transfer pahala saja ya. Karena apa? Mungkin dengan cara itu Allah bisa melihat ya. Apalagi orang yang mengucapkan keburukan itu, misalnya tadi dia habis melaksanakan sholat subuh misalnya, dia sudah berzikir, baca Quran, sholat malam,
Tiba-tiba dia di sini hadir misalnya hanya untuk mengabuli ana. Ya alhamdulillah semua amalan dia pindah ke ana. Kurang lebih begitu ya. Makanya konsisten dalam arti berdakwah, menyampaikan agama, selalu tetap tegak di jalan Allah. Jangan takut. Bagaimana kita nanti menjadi pasukan Imam Al-Mahdi jika kita takut? Jangan cemen jadi orang. La haula wala quwata. Baru begini sudah cemen. Aduh. Baik. Kemudian Anda bukan Habib juga. Masya Allah. Kemudian jangan merasa risih atau minder ya. Jangan merasa risih atau minder dengan teman yang soleh. Nah ini banyak nih. Jadi apabila menemukan teman yang soleh, ya, mengajak sholat, kajian, ya, selain kita pegang di erat-erat, dan itu juga salah satu unik ya, karena itu akan menjadikan syafaat kita nanti di akhir zaman nanti. Ya. Tadi udah Anda jelaskan di beberapa hadis ya, hadis yang sahih tadi ya, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa teman itu nanti bisa memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Nanti dia bisa menunjuk bahwa itu teman ana, si fulan teman ana. Jangan dia masuk ke neraka misalnya, tolong dibantu misalnya. Jadi bisa jadi syafaat juga. Jadi kita harus di fase-fase seperti ini mencari teman yang baik, teman soleh insyaallah. Bukan ustadz, bukan habib, anak hamba Allah biasa. Gelar ustadz itu nggak gampang, sekolahnya harus tinggi, belajar ilmu agama, ada gelarnya, ada segala macamnya, beda. Kalau anak ini hanya belajar saja, menyampaikan dan belajar ini kalau orang fisabilillah perang, belajar menghadapi orang yang mengebuli ini sebenarnya. Baru ngebuli saja masa kalah, ya kan? Nah, kalau anak senang ada orang yang ngebuli misalnya, mencaci maki, mencemooh mau apa. Jadi jangan putus asa, jangan pernah takut dan malu. Yang repot ini udah takut, malu, belajar agama untuk apa? Tapi kalau kita takut dan malu, kita menuntut ilmu agama untuk menyampaikan. Gitu. Mau itu orang tidak suka, mau orang bagaimana, sampaikan saja. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Jadi ini yang ingatkan kepada teman-teman ya, kalau memang yang sudah banyak menuntut ilmu agama tapi takut untuk menyampaikan, takut nanti saya dibully orang, saya dijek-jek orang. Untuk apa antum beriman pada Allah kalau antum takut dengan bulian? Who cares? Nggak usah diperdulikan. Who cares? Hiraukan saja. Ya, fokus saja kepada diri kita dan kita bersama Allah. Intinya itu, ketika kita mendakwahkan, menyampaikan kebaikan, untuk mengingatkan, reminder saja, sharing, ingat Allah bersama kita. Kedua, malaikat bersama kita. Ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang, ada malaikat di kanan kiri. Ya, dan itu hadisnya di Quran dijelaskan di surat Ar-Ra'd ya. Ada 2 malaikat di depan, ada 2 malaikat di kanan kiri kita. Apa nih kita harus khawatir? Banyak yang menjaga kita. Yang repot nih kalau kita sudah belajar ilmu agama tapi takut untuk menyampaikan. Takutnya apa? Takut nanti saya dibully bang, takut saya dicemooh orang bang. Jangan takut, itu syaitan yang bisik-bisikkan supaya kita mundur. Lawan itu semua. Lawan itu semua. Masya Allah. Waalaikumsalam. Insyaallah ada. Insyaallah ada. Insyaallah ada, insyaallah. Abang, saya suka teman kerja dan saya cemburu kalau dia. Beda ya, antara cemburu dengan nafsu ini beda ya.
Kalau sudah masuk ke nafsu ini ke syahwat, ini repot. Kalau cemburu ini mungkin bisa dikatakan mungkin antum ada rasa suka, tapi kalau bisa berlebihan jadinya nafsu, ya syahwat. Kalau bisa dihindari, afwannya. Kalau bisa dihindari. Bisa aja nih pertanyaannya ngetes pagi-pagi. La haula wala quwata. Kak Dika bilang kalau dipanggil bang saya nggak punya bang. Iya. Saya nggak panggil bang, nggak punya bang, bang, nggak ada, bang, emang ada apa di bang? Nggak ada duitnya, anak nggak ada duitnya di bang, nggak pakai duit di bang, pakai doa aja. Mau dikorek-korek di bank mana juga nggak ada di bank. Jadi akidika ya Kak, bebas. Mau akhi, mau bro, kayak mau apa, masya Allah bebas. Mau kalimat apapun anak terima. Alhamdulillah. Begitu loh kira-kira. Menghindar, tapi semakin dihindari semakin suka. Caranya adalah istighfar, kembali kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hari ini adalah masuk di puasa Ayyamul Bid ya. Jadi hari Senin tanggal ini bagi yang melaksanakan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Karena ini sudah masuk di tanggal 31 Juli ya. Puasa sunnah Ayyamul Bid Muharram ya. Tanggal 31 Juli, hari Selasa 1 Agustus dan Rabu 2 Agustus. Jadi yang melaksanakan puasa selamat menjalankan puasa insyaallah. Naam, istighfar dan perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat, istighfar. Subhanallah. Hari Rabu insyaallah, insyaallah ana hadir. Jadi kalau mau ketemu ana insyaallah bisa ketemu di Nurul Iman insyaallah. Bukan berarti ana mengumumkan untuk ketemu di sana ya, tapi memang ana insyaallah hadir di kajian insyaallah. Saya suka tapi nggak pengen pacaran bang, nikah saja. Nikah nggak butuh waktu lama, nggak butuh modal banyak. Segerakan nikah saja. Saran ana ya, saran. Tidak butuh modal lama, tidak butuh waktu lama, dan halal thayyiban. Setelah antum nikah, baru antum bebas berpacaran mau bagaimana bentuknya. Cuma bisa lihat lewat screen Kak. Maksudnya gimana? Cuma bisa lewat screen Kak, karena akhwat dan ikhwan nggak bisa ketemu langsung. Oh maksudnya di sana Nurul Iman. Oh kalau ketemu panggil aja ana. Ana orangnya nggak jaim kok, tenang aja. Panggil aja, bang gitu. Bang Miun misalnya, atau bang siapa gitu. Bang gitu. Assalamualaikum bang, apa kabar bang gitu. Insyaallah ana jawab kok. Tenang aja. Ana tidak sesombong dan tidak ini kok. Ana kalem-kalem aja. Itulah kurang lebih ya insyaallah. Tapi saya suka dia ibadah, saya semakin meningkat hidup tuh. Tapi saya suka dia ibadah,
saya semakin meningkat. Itu kenapa? Tapi ya Bang, pertanyaannya anak bingung. Nikah sekarang pakai undangan online, lalu disisipkan orang rekening ya nikah. Allahu a'lam bishawab, masing-masing. Bagaimana menyikapi kita ketika kita sedang hijrah, tapi malah dijauhkan dari mana? Itu biasa. Bahkan anak di 2021 bukan cuma pertemanan yang anak hindari, tapi anak tidak punya pekerjaan jobless selama 1 tahun, dari 2020 sampai 2021. Setahun nggak ada, minus job, minus pertemanan, semua minus. Jadi jangan khawatir, emang itu seperti itulah prosesnya. Nikmati saja, nikmati. Bang, nggak dihapus satunya, sayang akhi. Sayang. La haula wala quwata. Kak, insya Allah kalau pas ketemu Kak, biasanya kakak saat kajian kakak di sisi Ustadz Khalid. Insya Allah biasanya iya. Ya kalau ketemu sapa aja, nggak apa-apa kalau ketemu. Bismillah. Kak, sering jamaah sholat ke Istiqlal nggak? Udah lama nggak. Terakhir bulan puasa itu pun cuma sehari ya, itikaf di sana. Dari jam 2 dari tengah malam kayak sampai subuh di Istiqlal. Ya iseng aja. Ramai sekali tapi Masya Allah. Penuh waktu bulan puasa kemarin kayaknya. Pengen ketemu Ustadz Khalid secara langsung, Masya Allah berkata. Semoga Allah mudahkan. Niatkan, insya Allah dimudahkan. Kalau nggak punya uang di bank, terus misalnya mau beli tiket pesawat dan lain-lain, gimana caranya? Nah itu, Ana juga nggak punya uang di bank, bisa terbang kan ke Saudi. Wasya Allah. Jangan ragu, ada Allah. Ana nggak punya uang di bank, Ana nggak ada uang, minus, nes. Tapi insya Allah kalau mau berangkat kemana aja insya Allah bisa. Mau ke Saudi bisa, mau kemana-mana alhamdulillah bisa, nggak ada masalah. Yang penting innamal a'malu binniyat, niatkan saja insya Allah. Berarti semakin ingin jadi lebih baik, semakin dahsyat ujian dan cobaannya ya Kak. Betul.